hubungan antara keilmuan modern dengan keilmuan salaf, baik satu guru atau dua guru semuanya disamakan, dan itu perkuliahan Mahat Ali sudah mulai memiliki kurikulumnya masing-masing, sudah memiliki karakter pendidikannya masing-masing. Di antara alumni PKU itu yang di Mahat Ali ini adalah kayak sekarang jadi dosen semua di sini. Di antaranya Ustadz Imam Supardi, Ustadz Abdul Muiz, banyak ya. Itu pionir-pionir karena seleksinya itu satu Indonesia, dan diseleksi diambil 25 yang terpilih itu dan dikuliahkan di PKU Mahat Ali Babakan Ciwaringin Cirebon. Nah, sekarang periode ketiga adalah periode di mana Mahat Ali sudah independen, sudah tidak bergabung. Kalau periode pertama Mahat Ali ini bergabung dengan Al-Biruni, periode kedua pasca sarjana Mahat Ali ini bergabung dengan IAIN Cirebon atau IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan pasca sarjana. Nah, sekarang ini tahun 2016 SK Mahat Ali-nya resmi keluar, izin operasionalnya resmi keluar, dan statusnya sudah diresmikan oleh Kementerian Agama. Pada tahun 2016 ini di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, cuma baru ada 13 Mahat Ali yang diresmikan oleh Kementerian Agama untuk sebagai wadah atau sebagai lembaga yang membuka kajian-kajian tafakuh fiddin itu ya. Jadi pesan pertama Mahat Ali adalah tafakuh fiddin, sehingga yang dibuka di jurusan Mahat Ali itu semuanya adalah ilmu-ilmu agama, baik dari rumpun ilmu tafsir atau fikih, usul fikih, atau perbandingan mazhab, atau akidah, atau torekoh, atau dakwah. Semuanya Mahat Ali di Indonesia itu hampir membuka jurusan yang berbeda. Yang dibuka di Mahat Ali itu adalah jurusan fikih dan usul fikih, itu adalah jurusan fikih dan usul fikih. Meskipun fikih dan usul fikih sebagai rumpun utama, tetapi dia di bawahnya banyak ya. Ada yang di situ Bondo itu fikih usul fikih, tapi jurusannya ma bainan nas wal waqi. Jadi studinya studi tentang mengkomparasikan antara tekstual dengan kontekstual, atau ijtihad muasir kalau istilah sekarang, ijtihad modern, itu di situ Bondo. Ada lagi di Mahat Ali Kebon Jambu, itu fikih wanita, gender. Jadi kader-kader ulama perempuan, nah dicetak di Mahat Ali Kebon Jambu. Nah, kalau di Mahat Ali kamu Salafiyah, meskipun fikih dan usul fikihnya sama, tetapi kita memiliki distingsi yang berbeda, yaitu namanya maqasid syariah. Nah, itu yang dibuka di Babakan Mahat Ali Babakan Ciwaringin Cirebon. Dan tidak boleh Mahat Ali ini memiliki jurusan yang sama, harus membuka dengan jurusan yang berbeda. Alhamdulillah 2016 ini sekarang sampai 2020 Mahat Ali yang resmi dan memberikan dan mendapatkan izin operasional dari menteri itu sudah hampir 50 Mahat Ali di seluruh Indonesia. Itu. Yang kedua, meskipun Mahat Ali ini usianya baru 4 tahun, tetapi sudah menjadi rujukan, sudah menjadi rujukan Mahat Ali yang lain yang ingin mendirikan Mahat Ali baru. Kita sudah menerima beberapa kali studi banding dari Mahat Ali yang lain, baik dari Mahat Ali Aceh, atau Mahat Ali Madarijul Ulum Lampung, atau Mahat Ali Asyifa Bogor, dan ada lagi Mahat Ali Al-Mustafawiyah Puncak, daerah situ. Itu yang resmi kunjungan, belum yang hanya sebatas ngobrol-ngobrol saja. Dan hampir itu semuanya direkom atau dirujuk untuk datang ke Mahat Ali Salafi itu oleh Kementerian Agamanya langsung. Jadi ketika ada Aceh mendapatkan SK dari Mahat Ali dari Kemenag, Kemenag Jakarta ini memberikan rekom untuk studi banding terhadap studi banding dengan Mahat Ali Salafi. Jadi Ali Salafi ini meskipun baru, tetapi sudah menjadi rujukan Mahat Ali yang akan membuat Mahat Ali, atau saling kunjungan silaturahim antara sesama Mahat Ali. Nah, sekarang kemarin aja dari Tasikmalaya, dari Syekh Fathur Rahman itu melakukan kunjungan ke Mahat Ali Salafi. Terus yang ketiga, bahwa Mahat Ali Salafiyah ini kurikulumnya ya. Saya hampir kurikulumnya ini hampir kalau di rata-rata itu 80%-nya itu usul fikih, 10%-nya itu adalah fikih, 10% sisanya itu adalah campuran antara ulumul Quran atau bahasa Arab atau ilmu-ilmu umum. Nah, 80%-nya adalah materinya usul fikih, kurikulumnya. Karena usul fikih di Mahat Ali ini aja dibagi sampai 4 kelas ya. Ada usul fikih nazari, yaitu usul fikih sebatas teoritis saja. Jadi
Jadi Anda mengerti teori-teori usul fikih, nah itu namanya usul fikih nazari. Nah Anda bagaimana tahu cara mengimplementasikan teori tadi, namanya usul fikih tatbiki. Nah itu juga dibuka di Mahat Ali. Dan yang ketiga usul fikih adalah usul fikih maqasidi. Jadi usul fikih yang dimensinya maqasid. Apa bedanya dengan usul fikih biasa? Karena usul fikih biasa mungkin nilai-nilai maqasidnya belum tersentuh. Rata-rata hanya baru di metodologi istinbat hukum saja. Nah kalau di metodologi usul fikih maqasidi, metodologi istinbatnya itu dilengkapi atau diatur atau dituntun oleh maqasid syariah. Terus yang keempat ada namanya usul fikih muqarin. Jadi nggak fikih aja yang perbandingan. Kita pun usul fikih sini diajar usul fikih perbandingan antar mazhab, baik antar mazhab sunnah atau dengan mazhab Mu'tazilah ya. Di sini diajarkan hampir 11 mazhab teori usul fikih itu diajarkan. Jadi ada yang dari usul fikih Hanafi, usul fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Zaidi, semuanya ada. Nah itu di kurikulum, di jenis-jenis pelajaran usul fikih. Mungkin yang kita tahu usul fikih satu kan, tetapi di mana usul fikih ini dipecah menjadi 4. Nah untuk fikihnya sendiri dipecah di mazhab ini menjadi 4 juga. Ada hanya kita sudah tidak mengkaji fikih mazhab. Jadi nanti jangan aneh kalau dalam mazhab ini tidak ada fikih mazhab. Maksudnya fikih mazhab itu sebagaimana kayak kita mengkaji Fathul Mu'in atau Fathul Wahhab atau Fathul Qorib, karena itu sudah dianggap selesai oleh kalian semua. Dan di mazhab mulai diajarkan tentang fikih-fikih yang lain. Ada namanya fikih mu'asir. Fikih mu'asir adalah fikih kontemporer ya, atau fikih aktif atau fikih alternatif atau fikih progresif lah, terserah itu penamaan zaman sekarang ya. Tapi istilahnya adalah fikih mu'asir. Bagaimana fikih mu'asir itu adalah ketika Anda mendapatkan kejadian dan tidak ditemui nas hukumnya dalam ulama-ulama terdahulu, nah Anda mampu memahaminya dengan memahami ilmu sesuai dengan ilmu-ilmu orang-orang salaf. Nah itu namanya fikih mu'asir. Ada lagi namanya fikih muqarin, fikih perbandingan mazhab sebagaimana yang dikenal. Ada lagi namanya fikih maqasid. Tadi usul fikih maqasid, sekarang di fikih maqasidnya. Jadi ketika Anda pengen tahu pertanyaannya kenapa ada ini, kenapa begini, kenapa ada syarat ini, kenapa harus ada begini, nah itu namanya fikihnya fikih maqasid. Untuk menjawab pertanyaan yang dimulai dengan kenapa atau mengapa. Kalau misalkan kita ditanya apa itu sholat, itu selesai di pelajaran fikih ya kan? Bagaimana kita sholat, nah, itu juga selesai di pelajaran usul fikih. Nah tapi mengapa kita sholat atau kenapa kita sholat, nah itu adalah pembahasannya fikih maqasidi. Jadi mulai dari toharoh sampai kitabul abad atau kitabul itik, itu semuanya dikaji dengan apa, bagaimana dan mengapa. Dan itu sudah lengkap ya, pertanyaan-pertanyaan epistemologi ilmiah itu kan 3, apa, bagaimana dan mengapa. Dan itu dikaji semua di Ma'had Ali Kamus Salafiyah. Terus sebagai mata kuliah umumnya, Ma'had Ali kita memberikan kajian-kajian umum seperti sosiologi hukum atau PPKN atau yang lain-lainnya. Tapi itu kan sistemnya mata kuliah membantu saja. Ada ulumul Quran, ada usulut takhrij, ada mustalah hadis, semuanya. Jadi semuanya ini kurikulum ini disusun untuk mengarah ke arah yang sangat fokus sekali. Sehingga fikih aja kita bagi 4, usul fikih kita bagi 4, kaidahnya pun kita bagi 3 ya. Ada kaidah fikih, ada kaidah maqasid, ada kaidah usul maqasid. Nah itu jadi kita ini sudah kalau di level perguruan tinggi ini udah di level S2. Saya kuliah di S1 itu nggak begitu. Kita S1 itu masih standar fikih, nahwu, shoroh, tauhid, ilmu-ilmu standar aja. Begitu sampai ke S2, nah Anda di situ sudah mulai dikader dan dicetak untuk menjadi ahli di bidangnya. Sehingga misalnya ahli usul fikih, Anda hanya diajarkan usul fikih dengan bermacam-macam teori dan macam-macam pengetahuan itu, sehingga diharapkan ketika Anda memahami usul fikih itu pemahaman sudah komprehensif, sudah sangat menyeluruh, tidak hanya memahami usul fikih secara Syafi'i saja, tapi usul fikih dengan berbagai macam pendekatan itu bisa Anda pahami dengan pemahaman di usul fikih yang lain. Nah sekarang ada beberapa ini kita udah akreditasi juga ya kan. Kita udah akreditasi hampir seluruh Ma'had Ali 16 itu 13 Ma'had Ali yang 2016 itu semua sudah diakreditasi oleh pemerintah. Jadi kita sudah mengeluarkan lulusan yang sudah diakreditasi oleh pemerintah. Nanti tidak menutup kemungkinan tahun 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi akan ada S2 di Ma'had Ali.
Al-Hikam Salafiyah ini kan sudah menjadi program Kementerian Agama. Nanti materi kita mulai dari S1, S2 sampai S3. Jadi S1-nya ini Anda ini harus siap dengan mengikuti apa pelajaran-pelajaran yang ditawarkan oleh Ma'had Al-Hikam Salafiyah. Ya, tujuannya, harapannya adalah Anda ini semangat belajar ya, karena guru-gurunya juga semangat. Kalau Anda semangat ya, kalau kalian semangat, gurunya pun kadang-kadang nggak semangat juga. Nah, jadi tolong mulai besok ini kita sudah mulai aktif perkuliahan Ma'had Al-Hikam Salafiyah. Nanti jadwal kita sebar masing-masing di bagian posmanya masing-masing. Jadwal sudah kita sebar, sudah kita bikin, surat pemberitahuan aktif kuliah juga sudah kita bikin. Nah, itu mungkin dari kami tentang profil Ma'had Al-Hikam Salafiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan